Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Devsandar, NIT 2541010, kelas 032A, akan mempresentasikan tentang hardware dan software, yaitu dua komponen dasar dalam sebuah sistem komputer. Yang saya akan jelaskan kali ini adalah tentang pengertian komputer, mengenal hardware, mengenal software, serta perbandingan dan kesimpulan antara keduanya. Kerja jika dua unsur utamanya hadir bersama, yaitu hardware dan software. Bagian fisik yang bisa disentuh dan bagian fisik yang mengatur bagian fisik tersebut ialah hardware. Dan bagian yang tidak bisa disentuh atau merupakan sebuah coding dan aplikasi adalah software. Apa itu hardware? Hardware adalah sebuah perangkat keras atau komponen fisik dari sebuah komputer yang dapat dilihat, disentuh, dan memiliki bentuk nyata, berwujud fisik dan dapat disentuh langsung, berfungsi menjalankan perintah dan software. Contoh umum adalah keyboard, mouse, monitor, dan hard disk. Dapat mengalami kerusakan fisik. Hardware mempunyai 4 kategori utama, yaitu perangkat input untuk memasukkan data atau perintah komputer. Kedua, perangkat proses untuk mengolah data menjadi informasi. Ketiga, perangkat output untuk menampilkan hasil pengelolaan data. Dan yang keempat ialah perangkat penyimpanan untuk menyimpan data secara permanen atau sementara. Perangkat input. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data, perintah, atau sinyal ke dalam komputer agar dapat diproses. Seperti keyboard digunakan untuk mengetik teks, angka, dan perintah. Dan selanjutnya ada mouse untuk menggerakkan kursor dan memilih objek. Ada webcam atau scanner untuk menampilkan gambar atau dokumen digital, dan ada mikrofon untuk merekam suara. Selanjutnya ada perangkat proses. Perangkat proses mengelola data yang masuk menjadi informasi yang berguna. Komponen ini disebut juga sebagai otak komputer. Seperti CPU atau prosesor, memproses seluruh instruksi program secara terpusat. Biasanya ada yang bermerek Intel atau bermerek AMD. Dan ada juga yang bermerek Snapdragon. Ini ada RAM atau memori, menyimpan data sementara selama proses berjalan. Kemudian ada motherboard untuk menghubungkan sebuah komponen hardware. Lalu ada GPU atau kartu grafis untuk mengelola data visual dan grafis, mengelola gambar-gambar yang ada di komputer. Selanjutnya ialah perangkat output. Perangkat output menampilkan atau menghasilkan hasil dari data yang telah diproses dalam bentuk visual, cetak, maupun suara. Seperti monitor menampilkan hasil kerja secara visual, dan ada printer mencetak dokumen ke media kertas, dan speaker menghasilkan keluaran berupa suara. Jadi output ini adalah sebuah perangkat yang dapat mengeluarkan sesuatu dari komputer atau menampilkan sesuatu pada komputer. Selanjutnya perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan menyimpan data dan program agar dapat diakses kembali, baik secara permanen maupun sementara. Seperti hard disk atau SSD, menyimpan data secara permanen dalam komputer. Ada flash disk, media penyimpanan portable dan mudah dibawa. Ada CD atau DVD, media penyimpanan optik untuk data atau software. Dan ada cloud storage, menyimpan data secara daring melalui internet, seperti penyimpanan online. Contohnya ada Google Drive. Selanjutnya ada software. Apa itu software? Software adalah kumpulan data elektronik berupa program, instruksi, atau perintah yang disimpan dan diatur oleh komputer untuk menjalankan suatu perintah tersebut. Tidak berwujud fisik, hanya berupa kode atau data digital. Mengatur dan mengendalikan kerja hardware, dapat digandakan, diperbarui, dan dihapus dengan mudah. Jika komputer diberatkan tubuh manusia, hardware adalah sebagai raga atau fisiknya, sedangkan software adalah pikiran dan jiwa yang menggerakkannya. Jadi software ini tidak berbentuk fisik, melainkan berbentuk dalam komputer, ialah sebuah coding dalam komputer.
atau aplikasi dan komputer. Dua kategori utama software. Pertama adalah software system, mengatur dan mengelola operasi dasar seluruh perangkat keras komputer. Sistem operasi biasa digunakan oleh Windows, macOS, Linux, driver perangkat keras, utility tools, antivirus, disk cleanup. Dan ada software aplikasi, dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu seperti pengolah kata dan lembar kerja, Word, Excel, perambahan web, Chrome, Firefox, aplikasi edit, foto, musik, dan permainan. Jadi itu semua merupakan software aplikasi. Nah, yang digunakan di dunia ini ada beberapa sistem operasi populer. Sistem operasi adalah software utama yang menjembatani interaksi antara pengguna, aplikasi, dan hardware. Ada Windows, digunakan luas pada komputer dan laptop pribadi. macOS, sistem operasi eksklusif perangkat Apple. Linux, open source, populer di developer dan Android. Contoh software ialah aplikasi sehari-hari. Software aplikasi membantu pengguna menyelesaikan pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari secara spesifik, seperti perambah web atau browser. Contohnya Chrome, Firefox, Safari digunakan untuk menjelajah internet. Lalu ada pengelola dokumen seperti Microsoft Word, Excel, Google Docs, dan sebagainya. Lalu ada hiburan dan game, aplikasi permainan dari pemutar media. Dan sekarang ada perbandingan hardware versus software. Secara aspek wujud, hardware berwujud fisik dapat disentuh, sedangkan software tidak berwujud berupa data atau kode. Dan untuk fungsi hardware ialah menjalankan perintah software, sedangkan fungsi software ialah memberi perintah kepada hardware. Dan untuk kerusakan, hardware bisa rusak secara fisik dan bisa error korup tebak. Contoh hardware ialah CPU, monitor, keyboard, printer. Dan contoh software ada Windows, MS Word, Chrome, game, dan sebagainya. Cara memperoleh hardware ialah dengan cara dibeli sebagai barang fisik, dan cara memperoleh software ialah diinstal atau diunduh sebagai data atau aplikasi. Kesimpulannya, hardware dan software ialah dua sisi yang tak terpisahkan. Hardware menyediakan perangkat fisik untuk bekerja, sedangkan software menyediakan instruksi agar perangkat itu tahu apa yang harus dilakukan. Keduanya saling bergantung. Komputer modern tidak akan pernah berfungsi tanpa kolaborasi keduanya. Contohnya ialah ketika kita ingin membuat sebuah majalah, maka kita membutuhkan keyboard untuk mengetik. Tanpa hardware, maka tidak bisa mengetik. Dan tanpa aplikasi software, kita tidak bisa menggunakan keyboard untuk membuat majalah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nama saya Abdul Magdiaf Sandar, NIT 2541010, kelas Nautika 2A. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.